Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang sebelumnya ya di kelas pemrograman web 2. Nah, ini untuk mahasiswa semester 6 ya. Selamat datang, kita bergabung di pemrograman web 2. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri tujuannya nanti setelah selesai perkuliahan selama 1 semester ya. Di sini ada capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan penerapan pemrograman berbasis web untuk membuat website dinamis dengan basis data menggunakan PHP dan MySQL baik secara natif maupun menggunakan framework. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, jadi intinya nanti kalian akan belajar membuat sebuah web dinamis. Web dinamis itu seperti apa sih? Nah, saya beri contoh seperti ini konsepnya. Untuk web dinamis itu saya kasih langsung contoh aja deh, misalnya MyUnpam. Di sini MyUnpam. Saya buka dua deh. Saya buka dua ya. MyUnpam. Nah, di sini saya buka dua website yang sama, myunpam.ac.id. Di sini saya akan login. Di sini kan tampilannya sama ya, diminta untuk login. Di sini saya akan login ya. Menggunakan akun ini. Nah, oke. Saya akan melakukan login. Nah, ini tampilannya ketika saya selesai login menggunakan akun saya. Kemudian ini website yang sama. Website yang sama persis. Kita bisa lihat dari URL-nya tadi ya sama persis, nggak ada bedanya. Jadi kita mengunjungi sebuah website yang sama. Nah, tapi kali ini saya coba login dengan akun yang berbeda, misalnya seperti itu. Sebentar, ya, kita coba dulu ya. Nah, ini tadi halaman websitenya kita lihat tadi udah sama ya. Nah, ini dia. Nah, ini dua website yang sama. Kalau kita lihat di URL-nya, lihat https my.unpam.ac.id ya, /beranda. Di sini juga sama. Artinya apa? Artinya kita mengakses satu file yang sama, satu website yang sama di server, tidak ada bedanya. Tapi tampilannya bisa beda. Nah, ini yang di akun pertama ya, akun saya. Di sini datanya yang data saya, kemudian di sini menunya juga menu yang memang disesuaikan untuk dosen ya. Sedangkan yang ini datanya mahasiswa dengan menu yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa juga ya, atau menunya mahasiswa. Oke, disclaimer dulu sebelumnya, ini saya menggunakan akun ini sudah ada izin dari pemilik ya, jadi bukan saya menggunakan tanpa izin seperti itu. Jadi di sini website yang sama tapi menampilkan hasil yang berbeda. Kenapa bisa beda? Nah, ini autentikasinya beda, database-nya memberikan data yang berbeda seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan website dinamis. Jadi, satu website yang sama bisa menampilkan data yang customize gitu, bisa beda ya, tergantung apa yang tersimpan di database dan data mana yang kita akses dari dalam database. Cirinya adalah, jadi itu ciri dari website dinamis itu ya. Jadi websitenya satu tapi bisa menampilkan data yang berbeda ketika diakses oleh user dan yang berbeda. Dan ini tidak lepas dari penggunaan basis data. Itu adalah website dinamis. Lawannya adalah website statis. Website statis itu kayak blog gitu-gitu ya. Yang kalau dibuka dari manapun, tampilannya akan tetap sama gitu. Misalnya, ada nggak ya sistem informasi Unpam Serang? Kita coba cek dulu. Kalau nggak salah, Unpam Serang punya blognya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini mau kita buka dari browser manapun, mau kita buka dari misalnya akun siapapun gitu, maksudnya dari laptop siapapun, dari HP siapapun, pasti informasi yang ditampilkan akan tetap sama, nggak akan ada bedanya ya, gini-gini aja gitu. Kalau kita buka beranda ya isinya ya ini gitu.
kita buka profil yang muncul profilnya seperti itu. Jadi benar-benar dia statis, dalam artian ya dia memang isinya ya ini sudah ditentukan dari file yang ada di servernya. Beda dengan yang ini yang memang tidak ditentukan tampilannya. Tampilannya itu akan bergantung dari aksesnya. Jadi dia servernya itu akan melayani dengan menampilkan data yang berbeda tergantung siapa yang mengakses website tersebut. Nah, itu ciri dari website dinamis ya. Semoga bisa dipahami ya bedanya statis dan dinamis. Nah, maka untuk membuat program atau untuk membuat website dinamis berbeda dengan statis. Ada perbedaan. Kalau membuat program untuk website statis, mungkin kalian sudah belajar di pemrograman web 1 ya pakai HTML, CSS. Yang mana kalau kalian buka itu HTML, CSS itu yang kalian buat kemarin, mau dari laptop siapapun ya tampilannya akan seperti itu, data yang ditampilkan akan seperti itu. Kalau mau beda ya harus diubah HTML-nya gitu ya. Tapi beda dengan dinamis, jadi dia benar-benar dari server disiapkan datanya seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah jika kita belajar membuat website dinamis, kalian harus siap untuk menggunakan namanya bahasa pemrograman ini ya, backend ya, server. Dalam hal ini yang kita pakai nanti adalah PHP. Kemudian kita juga akan menggunakan basis data MySQL. Nah, di sini saya akan berikan pengantar sedikit seperti itu ya. Jadi untuk instalasinya apa aja sih yang perlu diinstal? Kalian nggak perlu repot-repot ya. Sepertinya saya yakin kalian semua udah pada punya ini SAM Control Panel. Nah, ini kalau kita mau menggunakan PHP, kita start untuk servernya yaitu Apache ini kita start, kemudian MySQL-nya juga kita start ya. Nah, meskipun MySQL ini hanya perlu di start kalau memang kita pakai basis data. Kalau belum pakai basis data nggak di start nggak apa-apa, tapi kita biasakan nggak apa-apa di start dua-duanya ini. Ini yang akan kita pakai selama 1 semester. Oke? Nah, kemudian kita bisa mulai buat program PHP-nya. Program PHP itu seperti apa sih? Sebelum kalian membuat program di PHP, langkah pertama kalian siapkan dulu. Kalian harus ngerti bahwasanya ini Apache ini adalah server lokal. Dia mendukung PHP, artinya sudah bisa membaca atau mengenali file PHP seperti itu. Nah, Apache ini dia ada di sini. Kalian buka dulu di C. Servernya ada di sini. Ini namanya server lokal ya atau localhost. Kalian buka di C, kemudian XAMPP. Nah, cari yang htdocs yang ini. Nah, di sini adalah servernya. Kalian buat filenya di sini, buat websitenya di sini, nanti bisa diakses. Kalaupun kalian menggunakan PHP seperti itu. Nah, langkah pertama ketika kalian membuka htdocs, saya minta kalian semuanya buat sebuah folder, ya. Foldernya sebenarnya namanya terserah, tapi di sini saya sarankan namanya adalah web 2 aja ya. Web 2. Nah, jadi server ini yang akan menjadi host ya untuk atau folder ini akan menjadi host untuk file-file yang akan kita buat. Untuk sementara ini masih kosong tuh ya. Nah, kita akan buat. Nah, buatnya gimana? Kalian boleh pakai editor apa aja, pakai Notepad juga boleh, pakai Notepad++, Sublime atau lain-lain, tapi di sini saya menyarankan menggunakan ini ya. Menggunakan apa namanya? VS Code ya, Visual Studio Code ini sangat disarankan. Nah, kalau pakai VS Code, langkah pertamanya adalah kita buka dulu ya. Kita pakai file open folder. Terus kita akses folder yang tadi kita buat. Foldernya di mana? Oh, tadi di C, XAMPP, terus kita bikin di dalam htdocs kan, htdocs buka. Nah, terus kita cari folder yang baru kita bikin tadi apa namanya? Oh, web 2. Ya udah kita klik, kita pilih select folder. Nah, ini foldernya pastinya masih kosong ya, teman-teman. Ini trust ya. Nah, ini tentunya masih kosong ya di filenya, belum ada apa-apa. Nah, terus gimana kalau udah kita buka foldernya tapi masih kosong seperti itu? Sorry, ini udah keakses belum ya? Nah, oke, sorry kita ulang dulu. Open folder. Kita yang web 2. Select folder. Nah, ini ya web 2 ya.
Ini di minimize dulu, sorry. Nah, ini ada web 2. Foldernya web 2 sudah bisa dibuka, tapi kosong tuh, nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada file apapun, karena tadi kita lihat sendiri foldernya masih kosong. Nah, kita bisa menambahkan di dalam folder ini file-file apa aja ya, HTML, CSS, JavaScript, maupun PHP. Nah, misalnya kita mau tes PHP dulu nih, PHP kita bisa jalan nggak? Nah, kita coba tambah file aja, klik yang new file. Misalnya kita coba yang paling dasar, hello misalnya ya, .php. Nah, ini. Oke. Nah, di sini di hello.php kita bisa buat file PHP. Jadi ciri dari file PHP itu dia ada tagnya, kayak gini, tanda seperti ini ya. Kemudian tanda tanya PHP. Nah, ini seperti ini. Sebaiknya dikasih tanda tutup juga. Tutupnya gimana? Tutupnya adalah tanda tanya dan kurung tutupnya ini. Nah, ini udah selesai. Nah, nanti file PHP-nya itu adalah yang berada di dalam tag PHP seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, harus buat tag PHP kayak gini. Tanda kurung lancip, terus tanda tanya PHP. Nah, ini tutupnya, tanda tanya kurung tutup. Nah, di sini baru kita buat. Misalnya kita mau bikin hello world dulu deh. Kalau mau buat teks atau tulisan, nampilin tulisan di PHP itu bisa pakai fungsi namanya echo ya. Echo. Kemudian kita masukkan stringnya, misalnya apa ya, pemrograman web 2. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai sebuah program sederhana. Jadi dia tugasnya cuma menampilkan tulisan pemrograman web 2 itu aja. Ya, kita save. Ini udah ke-save di dalam web 2 ya. Jadi kalau kalian mau cek pun silahkan, di dalam folder web 2 pasti udah ada tuh hello-nya. Dia PHP. Nah, terus ngerannya gimana? Untuk ngejalanin program yang sudah dibuat, itu pastikan ini servernya nyala ya, start ya, Apache-nya. Kalau sudah, kalian boleh buka browser apa aja, terserah kalian. Browser yang kalian suka, mau pakai Edge, Mozilla, Google Chrome, bebas. Nah, aksesnya gimana? Kan lewat URL bar ini, seperti ini, buka bar baru ya, tab baru. Kalian ketik aja localhost, ya, garis miring. Tadi nama foldernya apa? Misalnya web 2 ya, web 2 garis miring, baru nama filenya. Ini alamatnya, alamat dari ininya ya. Misalnya hello.php. Nah, kayak gini. Klik enter. Nah, ini muncul tulisan pemrograman web 2. Dari mana tulisan ini bisa ada? Ya ini tadi. Pakai echo ya perintahnya. Seperti ini. Echo pemrograman web 2, tampilkan tulisan pemrograman web 2. Oh ya, di dalam PHP kita juga bisa menyisipkan HTML. Contohnya pemrograman web 2-nya mau kita bikin dalam bentuk heading. Misalnya gini ya, H1 gitu ya. Nah, ini tutupnya juga H1 kan ya. Kalian sudah belajar ini di pemrograman web 1. Pakai namanya heading 1. Biar tulisannya lebih besar gitu ya, jadi heading. Nah, ini misal kita save. Ya, seperti ini. Pemrograman web 2-nya jadi heading. Nah, kita lihat efeknya di sini. Apakah pemrograman web 2-nya jadi lebih besar? Nah, ini jadi heading. Seperti itu. Yang ini menunjukkan bahwasanya file PHP kita udah bisa dieksekusi oleh server. Nanti untuk bagaimana sih bikin programnya biar kompleks gitu, biar menyajikan suatu aplikasi yang beneran. Nah, itu kita akan belajar nanti. Ini baru pengantar saja. Oke. Nah, silahkan dicoba ya. Boleh bikin ini pemrograman web 2, boleh menampilkan tambahan nama kalian juga boleh. Tampilkan apa saja di sini sebagai latihan pertama, oke? Nah, mungkin itu saja untuk video pengantar kali ini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya bisa diskusi di dalam forum diskusi ya, teman-teman ya. Mungkin itu saja saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.